Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa sampai lelah, tapi nasib seolah jalan di tempat, hutang masih menumpuk, dan hati selalu merasa gelisah? Banyak yang belum tahu, ada rahasia besar di sepertiga malam, yang bukan soal seberapa lama Anda berdiri, atau seberapa panjang ayat yang Anda baca. Hanya dengan modal 5 surah pendek yang sudah Anda hafal sejak kecil, Anda bisa mengetuk pintu arsy hingga langit bergetar hebat. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana surah-surah sederhana ini, jika dibaca di waktu yang tepat, sanggup mengubah kemiskinan menjadi kecukupan dan sesak di dada menjadi ketenangan yang luar biasa. Jangan lewatkan satu pun, karena mungkin satu di antara surah ini adalah kunci jawaban yang selama ini Anda cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah, penguasa mutlak alam semesta, yang menggerakkan hati kita untuk bertemu di ruang digital yang penuh dengan keberkahan ini. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah isyarat bahwa Allah rindu mendengar rintihan tulus Anda. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kakinya bengkak dalam tahajud sebagai bentuk syukur yang tak terhingga. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah membukakan pintu rizki yang terkunci dan memberikan kita akhir hidup yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat serambi surga, tahajud adalah puncak dari segala bentuk kerinduan seorang hamba. Saat pintu-pintu dunia tertutup rapat, pintu arsy justru terbuka lebar bagi siapapun yang mengetuknya. Keagungan ibadah ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asya ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda, yang memiliki arti, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat terpuji ini mencakup kemuliaan di akhirat dan wibawa di dunia. Namun waspadalah terhadap bisikan setan yang membuat Anda malas dengan alasan bacaan yang minim. Allah mencintai keistiqomahan, bukan sekedar durasi. Berikut ini sahabat, 5 surah pendek yang akan menjadi senjata dahsyat Anda dalam sholat tahajud. Pertama adalah surah An-Nas, benteng batin dari keraguan. Membaca surah An-Nas di awal tahajud sangat krusial, karena saat bangun malam jiwa kita berada pada kondisi paling peka. Setan sering menyusupkan was-was agar kita ragu pada masa depan atau merasa jauh dari Allah dengan kita melantunkan Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Anda seolah memasang perisai cahaya yang mengusir segala kecemasan tak beralasan, membuat fokus sholat Anda meningkat tajam. Surah kedua yaitu surah Al-Falaq, penangkis energi negatif dari luar. Jika An-Nas menjadi sisi dalam, Al-Falaq melindungi Anda dari ancaman luar. Malam hari adalah waktu di mana energi negatif dan rasa dengki manusia mencapai puncaknya. Melalui Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh.
Anda memohon agar Allah membelah kegelapan masalah Anda dengan cahaya solusinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa membaca surah ini bersama Al-Ikhlas dan An-Nas akan mencukupkan Anda dari segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas, samudra tauhid yang mengguncang langit. Jangan sepelekan surah ini hanya karena durasinya singkat. Rasulullah menyatakan bahwa Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran menurut hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan membaca Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Anda sedang mencabut ketergantungan pada manusia dan harta, lalu memindahkannya sepenuhnya pada Allah. Ini adalah proses mengosongkan hati dari selain Sang Pencipta, agar doa Anda mampu menembus langit. Kemudian surah keempat, surah Al-Humazah, cermin muhasabah dan penghancur kesombongan. Di rakaat akhir, bacalah Al-Humazah sebagai sarana introspeksi. Allah memperingatkan dengan keras melalui ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya adalah celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Di dalam keheningan malam, ayat ini mengingatkan kita untuk membersihkan lisan dari gibah dan hati dari sifat yang merasa lebih mulia karena harta. Tahajud Anda menjadi tidak bermakna jika masih tersisa kesombongan. Surah ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan keagungan Allah yang mutlak. Kemudian sahabat, surah kelima adalah surah Al-Ma'un, bukti nyata iman dalam kepedulian. Sebagai penutup, surah Al-Ma'un mengingatkan bahwa kesalehan ritual harus sejalan dengan kesalehan sosial. Allah menyindir orang yang sholat, namun celaka karena lalai akan maknanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini artinya sholatnya tidak mengubah akhlaknya menjadi peduli pada anak yatim dan orang miskin. Surah ini adalah alarm agar setiap rezeki yang kita minta dalam tahajud, sebagiannya kita niatkan untuk menolong sesama. Sebagai penguat hati, mari belajar dari kisah nyata seorang pemuda bernama Fahri di pinggiran kota Semarang. Hidupnya hancur, bangkrut, terlilit hutang, dan ibunya sakit parah. Di titik nadir itu, ia teringat nasihat gurunya bahwa pintu langit tidak pernah terkunci. Ia mulai mendirikan tahajud dengan konsisten. Meski hanya hafal surah-surah pendek tadi, ia menangis sejadi-jadinya, memasrahkan hidupnya pada Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Perlahan namun pasti, pertolongan Allah datang melalui jalan yang tak terduga. Teman lama membawa peluang bisnis dan dermawan membantu biaya pengobatan ibunya. Fahri membuktikan bahwa kunci kecil berupa surah pendek, jika diputar dengan ketulusan yang dalam, sanggup membuka gudang rahmat Allah yang sangat luas. Sahabat serambi surga, pada akhirnya Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tapi Allah mampukan mereka yang mau datang dengan hati yang hancur dan penuh harap. Jangan biarkan sepertiga malam nanti berlalu begitu saja. Ambillah wudhu, gelar sejadah, dan buktikan sendiri bagaimana 5 surah pendek ini akan mulai merapikan kembali benang kusut dalam hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin menjadi bagian dari gerakan menebar kebaikan, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan tuliskan doa atau harapan terbesar Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan doa satu sama lain, karena kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa yang tulus akan dikabulkan oleh Allah. Terima kasih.
telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video penuh inspirasi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.